pemukim Yahudi ultranasionalis kian gencar menekan warga Palestina dengan intimidasi, kekerasan, dan perluasan permukiman. Kampanye diam-diam namun agresif dilancarkan di tepi barat dengan tujuan mengubah peta demografi kawasan ini. Hal ini terjadi di balik sorotan dunia yang tertuju pada perang di Gaza dan konflik lain yang terus membara di tepi barat. Meir Simcha, seorang pemimpin pemukim, tak segan mengungkapkan misinya dengan menyebut musuh di tanah mereka telah kehilangan harapan. Sedangkan warga Palestina tak punya masa depan di sini. Bagi Simcha, tanah di tepi barat adalah warisan yang dijanjikan Tuhan dan hanya orang Yahudi yang berhak tinggal di sini. Ia mengeklaim sebagian besar petani Palestina sudah meninggalkan lahan mereka, sebuah tanda bahwa kampanye ini menurutnya berhasil. Pemerintah Israel dinilai memberi dukungan terbuka pada pemukim dengan pos-pos ilegal yang dilegalkan, logistik, dan kendaraan disalurkan, bahkan pernyataan resmi disampaikan untuk mendorong ekspansi. Menteri Pemukiman Orit Stok menyebut momen ini sebagai masa ajaib bagi gerakan pemukiman. Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memuji pemukim karena merebut wilayah yang sangat luas. Menurut data PBB, sejak Oktober 2023, rata-rata 4 serangan pemukim terhadap warga Palestina terjadi setiap hari. Salah satu insiden terbaru terjadi di desa Al-Khair. Jurnalis dan aktivis Palestina, Odeh Hatalin, tewas ditembak pemukim bernama Yinon Levi. Levi mengaku membela diri dan hanya menjalani 3 hari tahanan rumah sebelum dibebaskan. Mantan prajurit Israel dan pendiri organisasi Breaking the Silence, Yehuda Saul menyebut, garis pemisah antara militer dan pemukim kini hampir hilang. Banyak pemukim yang kini masuk dalam unit pertahanan regional, membawa senjata dan kewenangan resmi untuk mengatur wilayah. Sementara itu, bagi warga Palestina, hal ini berarti ancaman langsung tanpa perlindungan hukum. Proyek pemukim Israel dimulai setelah kemenangan dalam Perang 6 Hari 1967. Hampir 6 dekade kemudian, sekitar 700.000 warga Yahudi tinggal di tepi barat dan Yerusalem Timur. Bagi Zionis religius, wilayah ini adalah tanah suci warisan leluhur. Sedangkan bagi warga Palestina, hal ini menandakan mereka kehilangan tanah, rumah, dan masa depan. Kesepakatan Damai Oslo 1993 sempat memberikan harapan, namun runtuh di awal 2000-an karena kekerasan dan kegagalan kompromi. Banyak desa Palestina kini terisolasi dan dikelilingi jalan yang dibangun untuk pemukim dengan akses yang dibatasi oleh izin militer. Di sejumlah tempat, petani hanya diizinkan mengunjungi tanahnya setahun sekali. PBB memperingatkan praktik intimidasi, perampasan tanah, dan pengusiran paksa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Kondisi ini juga mengancam ketahanan pangan dan kelangsungan hidup warga Palestina. Di tengah diplomasi internasional yang macet, tepi barat menghadapi realita yang semakin sulit diubah. Bagi pemukim, ini adalah kemenangan yang dijanjikan.